Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa Anda untuk sementara tinggal di sebuah alam semesta yang benar berbeda dari tetangga Anda? Anda mungkin mengira kami gila, tapi ada bukti yang membuktikan hal itu. Dalam alam semesta kita, mungkin ada variasi yang tak terhitung jumlahnya. Dimulai tepat di luar pintu depan Anda, atau setelah pemikiran Anda berikutnya, simak terus, karena kami akan menunjukkan kepada Anda bukti ilmiahnya untuk keberadaan dimensi paralel di multi semesta. Tidak bisakah kita melihat dengan jelas? Ribuan tahun yang lalu, orang mengira bumi itu datar seperti piringan, dan matahari serta bulan adalah titik cahaya bergerak melintasi busur langit. Kemudian mereka mengetahui bahwa kita hidup di sebuah bola, dan titik cahayanya juga berbentuk bola. Lalu kita belajar tentang bintang galaksi dan perluasan alam semesta yang luas setiap saat. Orang harus mengubah pandangan dunia mereka yang sebelumnya terbatas dan menghadapi fakta baru. Sama lamanya, orang mengira matahari itu mutlak dan akan bertahan selamanya. Tapi sekarang kita tahu bahwa bintang-bintang terbentuk dan mati. Galaksi bertabrakan dan bergabung. Dan sekarang kita harus menghadapi kenyataan bahwa alam semesta kita kemungkinan besar hanya satu dari sekian banyak semesta. Meskipun kami tidak mengetahuinya secara eksplisit, keberadaan dimensi dan dunia lain. Ada bukti keberadaan mereka di seluruh dunia dan di segala usia umat manusia. Kedengarannya tidak masuk akal bagi kaum rasionalis ketika orang-orang berdebat pada saat ini dengan pengetahuan orang-orang zaman dahulu atau mengacu pada keberadaan makhluk gaib seperti malaikat dan jin atau bahkan temuan arkeologi. Itu tidak bisa dijelaskan. Ilmuwan alam tradisional lebih lanjut mengklaim gagasan itu. Multidimensi dunia kita adalah omong kosong atau sekadar pemikiran imajiner. Tapi kalau hari ini kita survei pengetahuan terkini dari banyak disiplin ilmu pengetahuan alam dengan pikiran terbuka, kita harus mengakui indikasi itu, keberadaan dunia paralel, dimensi lain, dan multi semesta menjadi lebih padat secara drastis. Alasan untuk ini secara khusus adalah temuan fisika kuantum. Disiplin ini, blok bangunan terkecil di alam semesta, menemukan bahwa materi terbelah di atas ambang batas tertentu menjadi sulit dipahami dan di atas segalanya, zat kuanta yang dapat diprediksi, yang merupakan blok bangunan dasar dunia ini, mengambil bentuk gelombang, bukannya bentuk partikel, di atas ambang batas tertentu. Pada awalnya ini terdengar menarik bagi non-ilmuwan, tapi fisikawan tahu bahwa ini berarti segala sesuatu itu sebelumnya sudah pasti, padat, dan dapat ditentukan, kabur menjadi sebuah potensi. Dan potensi yang tidak terdefinisi ini sebagai properti yang lebih menarik. Kenyataannya para ilmuwan bahkan tidak dapat lagi menentukannya, keberadaan gelombang tersebut. Tidak mungkin untuk menentukan apakah gelombang ini masih berada di ruang kita. Apakah ruang tersebut larut pada ambang batas ini? Atau apakah partikelnya bergelombang, dapat membentuk beberapa realitas secara bersamaan? Teori banyak dunia. Gagasan tentang alam semesta paralel. Waktu kembali ke tahun 1954 ketika Huckleberry yang ketiga, seorang mahasiswa di Universitas Princeton, mengembangkan gagasan bahwa alam semesta paralel itu ada yang menyerupai dan terhubung dengan alam semesta kita. Alam semesta paralel ini bercabang dari alam semesta kita. Alam semesta kita bercabang dari alam semesta lain, dan di antara alam semesta mungkin ada banyak koneksi. Jika tetanggamu memunggungimu di pagi hari setelah menyapamu dengan ramah dan telah terwujud dengan jelas di alam semesta Anda, dia bisa saja untuk sementara hidup di alam semesta yang sama sekali berbeda melalui ambang batas yang tidak terlihat. Teori yang berani ini memiliki banyak hal menarik, tetapi juga dimensinya cukup praktis di alam semesta paralel. Misalnya, perang dunia bisa mempunyai akibat yang berbeda. Jika kita menganggap teori ini serius, bisa dibayangkan juga bahwa spesies seperti dinosaurus masih hidup di alam semesta paralel. Karena tumpang tindih dunia sementara dan dimensi, sesekali ada penampakan dinosaurus atau makhluk aneh, seperti Bigfoot.
Para arkeolog telah menemukan tembikar, menunjukkan manusia dengan dinosaurus. Selain itu, benda kadang-kadang muncul di bebatuan yang sangat tua, yang sebenarnya dibuat di zaman modern. Kemungkinan bahwa piramida ada di Mesir, dibangun puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu di zaman kita, oleh spesies yang menggunakannya sebagai pembangkit listrik atau menara komunikasi antar bintang, juga bisa dijelaskan seperti ini. Secara teoretis, bahkan mungkin untuk dua orang. Varian identik bumi kita kadang-kadang bergabung, seperti galaksi-galaksi yang bertabrakan dan bergabung menjadi satu kesatuan. Teori string dan teori banyak dunia. Banyak orang awalnya meragukan ide Everett. Kenyataan tampak terlalu gila, terlalu absurd, dan sulit untuk dipahami oleh pikiran manusia. Tapi lebih jauh, temuan-temuan ilmiah datang untuk berbicara mewakili dunia ini. Fisika kuantum menyelidiki dunia yang kita kenal pada subatom. Dan dengan demikian tingkat terkecil, fisikawan Werner Heisenberg muncul dengan gagasan bahwa kita mempengaruhi perilaku materi kuantum hanya dengan mengamatinya. Fisikawan lain yang dapat mengkonfirmasi hal ini adalah Niels Bohr. Sejak saat itu, sains harus mengakui partikel kuantum itu secara teoritis ada di semua keadaan yang memungkinkan, serentak, dan bahwa pengamatan kita mempengaruhi perilaku mereka, memaksa mereka untuk memilih keadaan pada saat tertentu. Apa yang kita alami dalam kenyataan, dengan demikian tergantung pada sikap kita, pikiran, dan kesadaran. Fisika kuantum menunjukkan kepada kita, melalui berbagai percobaan, bahwa setiap keputusan dan setiap langkah di dunia ini dapat membawa kita ke realitas lain, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendekatan Everett telah lama dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan basic pemahaman fisik tentang waktu. Namun kita harus mengakui bahwa waktu masih sulit dipahami, serta dimensi yang dapat dijelaskan dalam fisika. Pada tingkat kuantum, waktu dan juga ruang kehilangan maknanya dan dapat mengarah ke ruang dan waktu yang tak terbatas. Sampai saat ini, fisika telah ditantang untuk menyatukan pengetahuan mekanika kuantum dalam mikrokosmos dengan makrokosmos dari fenomena besar. Teori string dapat mengisi kesenjangan antara kedua disiplin ilmu tersebut, dan dengan demikian menggambarkan dunia kita secara keseluruhan. Dalam teori string, diasumsikan bahwa bahan penyusun dasar adalah materi, bukan partikel titik, tapi filamen atau tali kecil yang bergetar. String ini ada di lebih dari ruang 3 dimensi yang familiar dan 1 dimensi waktu. Jika ini benar, dunia kita akan terdiri dari minimal 10 dimensi spasial. Tapi bagaimana dengan Big Bang? Teori banyak dunia Everett menyatakan bahwa setiap kali suatu keputusan dibuat atau pengukuran terjadi, alam semesta terbagi menjadi cabang-cabang yang berbeda. Setiap cabang mewakili kemungkinan hasil atau kenyataan. Ini berarti jumlahnya tak terhingga banyaknya. Alam semesta paralel, di mana setiap kemungkinan kombinasi kejadian dan keputusan terjadi. Fakta yang bisa kita lacak, alam semesta kembali ke awal. Atau setidaknya kami pikir kami bisa sudah lama menentang hal ini. Ilmuwan menemukan bukti titik awal ledakan besar dengan mengamati inflasi alam semesta. Pengukuran radiasi latar kosmik mengungkapkan bahwa kosmos adalah sup yang panas dan padat. Tak lama setelah permulaannya, sebelum Bang yang sebenarnya, mungkin ada fluktuasi kuantum yang dapat dijelaskan secara ilmiah hanya sampai batas tertentu. Titik awal yang pasti berbicara pada awalnya menentang teori banyak dunia dalam alam semesta. Namun sekarang hanya ada sedikit bukti nyata terjadinya Big Bang, kecuali untuk beberapa perhitungan model. Peneliti berharap untuk ini dari teleskop luar angkasa James Webb yang baru, tapi mereka kecewa. Alih-alih memberikan bukti untuk teori Big Bang, James Webb menemukan galaksi yang ada pada suatu waktu, padahal mereka seharusnya tidak memilikinya sama sekali. Sejak itu, jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan asumsi Big Bang sebagai awal dari kosmos kita. Di samping itu, pendukung teori string dan teori multiverse
bukti yang ditemukan untuk adanya dimensi ruang yang lebih jauh dalam inflasi alam semesta. Beberapa dari dimensi ini mungkin ada murni secara komputasi, digulung dalam beberapa jam. Dimensi ini sangat kecil, bahwa kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Anda bisa membayangkan sebuah tabung tipis yang hanya terdiri dari satu garis. Setelah diperiksa lebih dekat, kita melihat bahwa garis tersebut sebenarnya tidak lurus, namun telah melengkung menjadi dimensi tambahan yang kecil. Meskipun dimensi meringkuknya kecil dan tersembunyi, dunia lain mungkin tersembunyi di dalamnya. Cara senar berosilasi dan merambat dalam dimensi kumparan bahkan diduga dapat dikenali dari properti tertentu, materi yang dapat diamati di alam semesta kita. Namun demikian, teorinya belum terbukti. Beberapa peneliti bahkan menemukan indikasi terjadinya Big Bang, perhitungan yang tidak hanya satu, tapi 3, atau bahkan mungkin alam semesta yang jumlahnya tak terhingga banyaknya, dibentuk pada titik awal. Beberapa dari model ini memperkirakan bahwa dunia lain juga demikian, sangat berbeda dengan kita. Jika mereka kecil atau di dalam diri mereka berlaku keteraturan fisik yang sangat berbeda, kami tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan ke sana dan mungkin juga tidak mendeskripsikannya. Teori-teori lain yang terkait dengan kita dan bahkan hidup di banyak dimensi lain. Di multi semesta, semua kemungkinan ini ada bersama-sama. Ada dunia yang serupa dengan dunia kita, dalam varian yang tak terhitung banyaknya, serta alam semesta yang benar-benar berbeda. Sebuah dimensi di dalam bumi kita. Di Antartika, ilmuwan mengukur neutrino, aliran partikel dari luar angkasa. Antena transit impulsif Antartika Anita, miliknya NASA, menggunakan balon raksasa untuk mengukur dari luar angkasa, tinggi dalam cuaca dingin, udara kering Antartika. Tiba-tiba antena mencatat aliran rendah, partikel energi, atau neutrino, datang langsung dari pusat bumi. Neutrino hanya dapat menembus materi berbentuk tipis, tidak pernah di seluruh dunia. Ini berarti partikel berenergi tinggi sebenarnya hanya dapat dideteksi ketika mereka menghantam bumi dari luar angkasa. Pengukuran yang disarankan, keberadaan alam semesta paralel yang persimpangannya berada di suatu tempat di dalam bumi. Aliran partikel genap memungkinkan kesimpulan yang dapat ditarik bahwa kota neutrino telah melakukan perjalanan mundur dalam waktu di alam semesta asal-usul partikel. Karena itu waktu berjalan mundur atau sumbu waktu kosmos ini dicerminkan melawan kita. Lubang hitam, lubang putih. Peneliti seringkali berpegang pada perhitungan model atau simulasi untuk memperoleh alam semesta. Rahasianya, karena kurangnya kemungkinan pengamatan langsung. Misalnya, Albert Einstein meramalkan secara matematis keberadaan lubang hitam jauh sebelum lubang hitam nyata pertama ditemukan. Maka secara hipotetis, peneliti menyimpulkan bahwa raksasa hitam di dimensi lain atau alam semesta mungkin memiliki rekan dalam bentuk lubang putih. Perhitungan model mengungkapkan lubang putih itu menolak materi dan cahaya, sementara lubang hitam memerangkap materi dan cahaya. Lubang putih secara hipotetis muncul di mana gagasan pembalikan waktu di dimensi lain muncul untuk menjelaskan fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan di kosmos kita. Alam semesta kita benar-benar mempunyai karakteristik yang menarik, yang bisa dipandang sebagai petunjuk lebih lanjut dari multidimensi. Dimanapun penjelasannya muncul, banyak pertanyaan dan varian baru tentang kosmos yang muncul. Menurut fisika kuantum, harapan yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda, dan pandangan dunia. Menurut mekanika kuantum, seorang fisikawan dapat berputar pada satu titik dan membuktikan tesis ini dalam realitasnya dengan pengamatan nyata. Dia kemudian dihadiahi hadiah Nobel dan mempunyai karir cemerlang. Namun di alam semesta lain, buktinya masih hilang, atau ilmuwan lain benar dan jelas hadiah Nobel untuk diri mereka sendiri. Menurut Anda, apakah bukti ini bermakna?
Dan dapatkah Anda bayangkan bahwa kita bisa secara sadar mengendalikan realitas demi keuntungan kita sendiri?